Bismillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pesan yang terakhir ini kita akan jelaskan qawaid Qawaid indah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan asmaullahi wa sifatihi, yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan disebutkan kaidah yang ijmal, tidak disebutkan seluruh. Kemudian yang kedua adalah al-jawab ala syubah al-qaul minal mubtadi'ah. Yang kedua adalah pembahasannya adalah jawaban terhadap pendapat-pendapat mubtadi'ah yang tadi. Jadi yang disebutkan 4 madhab, nanti kita satu persatu dikasih rodnya, jadi jawabannya. Ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana kita sebutkan dari awal, di mana mereka meyakini dan mengimani nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa ditahrif, tanpa dita'til, tanpa ditakyib dan tanpa ditamtsil. Wa hadza mujma' 'alaiha ahli sunnah wal jamaah kama naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah. Dan madhab ini merupakan madhab yang ijma' indah ahli sunnah wal jamaah. Wa ajmala 'alaiha al-a'immatu al-arba'atu. Demikian juga telah sepakat para ulama yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah. Jadi orang-orang Syafi'iyah rata-rata Syafi'iyah madhaban fil fiqhi wa asy'ariyan fil aqidah. Jadi yang ada di Indonesia madhab Syafi'iyahnya itu bukan dalam akidah, cuma di dalam fikihnya. Sedangkan di dalam akidah Asy'ariyah. Kaidah yang pertama daripada kaidah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan nama dan sifat. Asmaullahi wa sifatihi tauqifiyatani ay yarji'u ila kitabillah wa ila sunnatillah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la majala lil aqli. Di kaidah ini, kaidah itu dijadikan manhaj, dijadikan akidah. Kaidah yang pertama yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, asmaullahi ta'ala tauqifiyatani. Artinya tauqifiyah ay fi isbati, untuk menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tauqifiyatani. Tauqifiyah artinya berdiri, kapun, tidak melewati batas, tapi yarji, kembali ila kitabillah, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asbatahu kitabullah wa ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi nu'minu biha. Apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran, ditetapkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengimaninya. Dan kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bi ghairihima kal aqli. Kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan dalil Quran dan sunnah, seperti menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Kaidah ini pun walaupun nanti ada khusus radiyah,
ini adalah menolak kepada pendapat Asy'ariyah. Sebab orang-orang Asy'ariyah menetapkan sifat yang 7 bil akli wa laysa bidalilil naqli. Di orang-orang Asy'ariyah, madhab Asy'ariyah menetapkan sifat yang 7 bil akli dengan akal, dunal naqli tanpa dengan dalil. Disebutkannya, kata mereka, asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah ditetapkannya dengan akal. Contohnya ya, Allah itu disifati dengan sifat hayat. Kalau hayat berarti mesti punya ilmu. Kemudian ya, kata orang Asy'ariyah, dengan melihat penciptaan ini, dengan adanya penciptaan di muka bumi ini, maka menunjukkan Allah itu disifati dengan sifat kudrah, mempunyai kekuasaan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dalam menciptakan ada perbedaannya. Contohnya ya, manusia ada yang ganteng, ada yang putih, ada yang hitam. Kemudian makhluk dibedakan. Ini menunjukkan Allah punya masyiah. Jadi Allah punya kehendak, Allah punya iradah. Maka mereka menetapkan sifat iradah dan masyiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bil akli. Fa ahli sunnah wal jamaah, maka ahli sunnah wal jamaah wa madhabus salafus saleh, dan madhab salafus saleh tidak menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. La majala lil akli, tidak ada kaitan dengan akal, ataupun tidak ada bagian untuk akal untuk menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya di sini? Hukumnya adalah muharram. Hukumnya adalah termasuk fawahish. Hukumnya adalah haram menetapkan sifat, menetapkan nama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada dalilnya. Wa huwa qaulun bi ghairi ilmin. Maka kita menetapkan bi ghairi ilmin. Di artinya menyebutkan tanpa dengan ilmu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wala taqfu ma laysa bi apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kulun ulaika kana mas'ula anhu mas'ula. Janganlah sekali-kali kalian adalah mengucapkan sesuatu tanpa berdasarkan ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuad dan hati ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ya, dan mengharamkan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan, engkau berkata, engkau mengucapkan sesuatu, engkau menisbahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak tahu. Jadi ini adalah batil. Jadi kaidah menurut ahli sunnah wal jamaah, seluruh kita tidak bisa menetapkan sifat dan nama tanpa ada dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Contoh ya, qadimun, baqo. Kita ya mempelajari dulu di madrasah, pelajaran disebutkan wujud, kidam, baqo. Wujud, kidam, baqo. Kita meyakini bahwa itu min asma'illah dulu ya. Padahal itu laisa min asma'illah. Wujud, kidam, baqo itu laisa min asma'illah. Bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laisa min sifatihi. Demikian juga bukan termasuk daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab lam yarid minal kitabi wa sunnah hadihil asma. Sebab belum datang di dalam Quran dan sunnah nama-nama ini. Tapi yang ada huwal awwalu wal akhiru. Jadi daripada kidam dan baqo yang ada di dalam Al-Quran itu huwal awwalu wal akhiru.
Tapi bolehkah kita menyebutkan khobar ya? Ini ada qawaid lagi ya, tapi ini sulit. Apakah boleh kita mengkhobarkan dengan sifat wujud, dengan sifat idam, sifat baqo? Ini adalah boleh. Kalau mengkhobarkan Allah itu maujud, wujud. Allah itu baqo, kekal. Allah itu idam, terdahulu. Mengkhobarkan ya. Jadi artinya mengkhobarkan, memberitakan oleh kita, tapi kita tidak meyakini bahwa itu adalah nama dan sifat. Ini adalah hukumnya boleh. Kalau cuma mengkhobarkan, tidak meyakini bahwa itu adalah sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang kedua, inda ahli sunnah wal jamaah ijra'i nususul asma'i was sifati ala zahiriha. Jadi kaidah yang kedua, ijra'i nususi as-sifati wa asma'ihi ala zahiriha. Kaidah yang kedua adalah memperlakukannya ataupun mengamalkan, memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala ala zahiriha. Secara zahirnya biduni tahrifin, tanpa memalingkan dari mana aslinya. Ini kaidah yang kedua. Yang dimaksud dengan zahir ay zahiru syar'i. Jadi zahir, makna zahir menurut syara', Alkitab wa sunnah. Jadi yang kedua, kaidah inda ahli sunnah wal jamaah, ini adalah memperlakukan ayat-ayat, dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kepada zahirnya. Contohnya, kalimat yad ma'ruf maknanya adalah yad al-ma'ruf, tangan. Umpamanya bal yadahu mabsutatani dalam ayat, ataupun lima khuliqtu biyadaya, ataupun yadullahi fawqal jama'. Maka kalimat yad ini diartikan, dipahami dengan zahir ayat, yaitu makna yad al-ma'ruf, arti tangan yang diketahui dan dipahami oleh akal kita, yaitu tangan yang ma'ruf. Walaupun kaifiatnya kita tidak tahu, tapi maknanya kita tahu. Contohnya yang lain, tadi kalimat istiwa diartikan istiwa adalah istiwa al-ma'ruf wa huwa bima'na ulu wa irtifa. Contoh yang lain, umpamanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ghadab, marah. Maka tidak boleh diartikan dengan al-intiqam. Jadi orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah mengingkari sifat ghadab, sifat marah. Sebab kata mereka ya, sifat ghadab ini adalah sifat manusia. Sebab katanya apa? Yang namanya marah itu adalah golayanul qalbi. Artinya apa? Gejolak hati. Maka ini katanya tidak pantas kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengartikan kalimat ghadab adalah dengan intiqam. Artinya memberikan siksaan. Jadi bukan marah, tapi artinya al-iqab. Ini adalah tahrif daripada mana yang sahih. Padahal al-ghadab ma'rufun, tapi kaifiatul ghadabillah tidak tahu. Yaliqu bihi bijalalihi. Jadi ghadab yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Alim, maka kita mengartikan kalimat Alim, kalimat Basir sesuai dengan makna asalnya, yaitu mendengar dan melihat. Tidak diartikan kepada tahrif, tidak diartikan kepada makna yang lain. Ini adalah kaidah inda ahli sunnah wal jamaah.
Jadi memperlakukan ayat-ayat Quran, memperlakukan ayat-ayat hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dohir syar'i, berdasarkan dohir ayat dan hadisnya. Min ghairi tahrifin, tanpa memalingkan kepada makna yang lainnya. Kaidah ini adalah membantah terhadap kaum minal muharrifin, kaum minal mu'attilin, kaum minal mu'awwilin. Kaidah yang kedua ini adalah membantah terhadap pendapat-pendapat orang yang pertama muharrifin, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadihi wa yaqulu sami'na wa asaina. Di antara orang-orang Yahudi ada yang yuharrifu kalima am mawadihi. Sedangkan tahrif itu kata para ulama ada beberapa ya. Tahrif di dalam nas Al-Quran itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tahrif biziyadatul kalimah. Ditahrif perubahan dengan ziyadah kalimah. Semacam waja'a rabbuka. Kalimat waja'a rabbuka, maka mereka menambah untuk mentahrif sebab mereka mengingkari tentang maji'i Allah, kedatangan Allah nanti di yaumil akhir, bertemu dengan manusia. Maka mereka mengartikan lainnya, mentahrif dengan ditambah waja'a amru rabbika. Ini kan berarti maknanya lain. Yang tadi kalau tidak ditambah dengan amru rabbika, artinya Allah itu akan bertemu dengan hambanya, jadi mulaqah, berpandangan dengan manusia. Cuma kata para ulama berbeda ya. Bertemunya orang mukmin dengan bertemunya orang kafir. Kalau orang mukmin dati bahja, dalam keadaan yang artinya wajah yang berseri-seri. Tapi kalau orang kafir dalam keadaan godop Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka dengan ditambah waja'a amru rabbika, ini berarti telah datang katanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dimaksud apa? Kiamat. Ini berarti kan jauh yang mana? Ada tahrif yang dilakukan oleh mereka adalah bisyakal. Sakal itu adalah harokat. Dengan merubah harokat. Semacam ya, orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari Allah itu mempunyai sifat kalam, sifat berbicara, maka di dalam ayat wa kalamallahu Musa taklima, maka mereka merubah wa kalamallaha Musa taklima. Yang tadinya kalau dibaca dengan ropa ya, kalimat Allah wa kalamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa. Tapi kalau dirubah harokatnya wa kalamallaha Musa taklima, artinya Musa yang berbicara kepada Allah. Ini adalah tahrif. Kemudian tahrif bi ziyadati harfin, merubah makna dengan menambah huruf. Semacam kalimat istiwa ditambah dengan istaula. Jadi kalimat istawa ditambah menjadi istaula. Ini adalah artinya berbeda. Nah, ahli sunnah wal jamaah tidak melaksanakan ataupun tidak mengamalkan tahrif-tahrif yang tadi, tapi mengamalkan, memahami nas-nas sifat, nas-nas nama Allah Subhanahu wa taala sesuai kepada dohirnya yang ada di dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwa makna dohir daripada sifat Allah, bukan begitu ya. Makna dohir daripada ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan siyak dari kalam itu.
Jadi artinya begini ya. Tadi kan wajib kita memahami secara zahir. Tapi makna zahir daripada ayat dan hadis itu berdasarkan siyak. Tahu nggak siyak? Berdasarkan redaksi ataupun konteks daripada ayat dan Quran. Ayat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memahami ayat Al-Quran ini harus berdasarkan siyak ya, daripada ayat ini. Nah ini akan supaya kita bisa menjawab ya. Ada tuduhan ya kepada ahli sunnah wal jamaah. Contohnya begini. Ahli sunnah wal jamaah itu tidak mentaktil, tidak mentakwil, tidak mentahrif. Tapi kenapa katanya ahli sunnah wal jamaah itu mengartikan huwa ma'akum aina ma kuntum? Diartikan ilmuhu bukan datnya. Coba jawabannya apa? Katanya ahli sunnah wal jamaah ini mempunyai kaidah, mempunyai keyakinan bahwa ayat-ayat sifat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat diartikan secara zahirnya. Tapi di dalam ayat yang tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kita di mana saja kita berada. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah itu bersama kita. Dalam ayat yang lain bahkan huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Urat nadi. Kenapa? Kok kita menyebutkan ilmunya ditakwil? Benarkah ini adalah ta'wil? Benarkah ini adalah tahrif? Atau bagaimana? Kaidah yang tadi akan menjelaskan tentang subhah ini. Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah memahami dohir ayat adalah berdasarkan siyak ayatnya. Kita memahami, kita mengartikan ya, daripada ayat ini sesuai dengan siyak ayat. Wal kalamu fil arabi maknaha yakhtalifu bi'tibari siyaqihi. Itu kaidah ya. Makna dalam kalimat Arab gitu, ini akan berbeda-beda tergantung daripada siyak kalamnya. Contohnya ya, di dalam ayat Al-Qur'an was'alil qaryata. Was'alil qaryatan. Apakah kita berarti ya diperintah untuk bertanya kepada pohon-pohonan, bertanya kepada batu-batu, ataupun bertanya kepada ahlul qaryah? Siyak ayat yang sebelumnya adalah berbicara tentang kaum. Maka kalimat was'alul qaryata ay is'alu an ahlil qaryah. Ini siyak tidak bisa diartikan. Jadi apa? Dohir ayat itu bukan menyebutkan tentang batu-batuan, bukan berbicara tentang binatang ataupun tumbuh-tumbuhan yang harus ditanyakan. Tapi ayat sebelumnya pun telah berbicara tentang apa? Tentang kaum. Umpamanya ya di dalam ayat Al-Quran, ini Syekh Ibnu Utsaimin mengasih contohnya. Falabdul qaryah, umpamanya kalimat qaryah. Masalan yuradu bihal kaum tarotan wa yuradu biha masakin tarotan. Kalimatnya al-qaryah di dalam bahasa Arab, dalam siyaknya kadang-kadang diartikan kaumnya, ai kaum yang berada di situ, ataupun masakin, jadi tempat tinggalnya. Contohnya, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha adzaban syadida. Ayat ini coba siaknya. Apakah mufasir akan mengartikan bahwa tempat tinggalnya yang dirusak? Bukan ya. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Dan tidak ada ya, setiap kaum gitu kan, ini artinya bukan setiap kampung ataupun tempat
tinggal kecuali kami menghancurkannya sebelum hari kiamat. Au mu'adzibuha, ini semakin jelas. Masa akan menyiksa terhadap tempat tinggal? Tidak. Au mu'adzibuha, ataupun menyiksanya terhadap apa? Terhadap kaum, yaitu orang yang ditinggal di tempat itu. Contoh yang lainnya. Jadi contoh kebalikan. Inna muhliku ahli hadhil qaryah. Ini adalah tentang masakin. Sesungguhnya kami, kata inna muhliku ahli hadhil qaryah, ai masakinah. Jadi kata para ulama di sini mengartikan ayat, mengartikan nas-nas sifat ini harus berdasarkan siyak daripada ayat itu. Kembali kepada pertanyaan yang tadi. Allah Subhanahu wa taala pertama telah menyebutkan sifat uluwiyah, dan qahran wa sifatan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada dirinya sifat ulu, sifat tinggi. Baik dalam sifatnya, walillahi al-masalul a'la. Dan bagi Allah itu ada sifat-sifat ay al-a'la, yaitu yang tinggi. Sifat-sifat yang tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bahwa Allah itu adalah fawqa kulli syai'in, fawqa arsyihi. Amintum man fis sama. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah di atas langit. Sumastawa ilal arsy. Ini menunjukkan Allah itu adalah di atas aras. Wa huwa fawqa ibadihi. Dia itu adalah di atas hambanya. Yasmudu kalimatu thayyibun. Naik ya. Artinya pujian manusia kepada Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah fawqa ibadihi, ba'inun an khalqihi. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas hambanya, berada di atas seluruh makhluknya. Allah itu berada di arasnya. Nah, sekarang ada ayat ma yakunu min najwa alam ta'lam anallaha alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha apa ujung ayatnya? Innallaha bikulli syai'in alim. Lihat ya. Siyak ayat ini adalah berbicara tentang ilmu, bukan berbicara tentang zatnya yang bersama makhluk. Kaidah yang pertama, mungkinkah dua ayat berbeda ya? Muta'arid. Mungkinkah ada dua ayat Allah Subhanahu wa taala yang muta'arid? Tidak mungkin. Jadi sebab Allah Subhanahu wa taala Dia yang sendiri yang telah menyebutkan bahwa Allah itu adalah ba'inun an khalqihi. Allah itu ada di atas segala makhluknya. Kemudian ada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa arti dari ayat ini? Apa makna zahir daripada ayat ini? Ternyata lihat ya dalam siyak. Alam taro anallaha ya'lam. Fi siyakil apa? Siyaknya apa? Ini membicarakan tentang ilmu. Jadi ma'iyatul ilmi. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya ilmunya, tapi zatnya adalah fawqa sama. Ini adalah jam'u bainal adillah. Mengumpulkan antara dua dalil. Kenapa? Sebab ayat ini kata para ulama mufassirin menyebutkan ayat ini adalah berbicara tentang siyak ilmu. Alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukankah Allah itu mengetahui terhadap makhluknya yang ada di muka bumi dan yang ada di langit? Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidak ada ya.
yang bermusyawarah ataupun yang berkumpul 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Ilmu. Kemudian ditutup ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ilmuhu. Ujung ayatnya wa huwa alimun wa huwa bikulli syai'in alim. Ditutup lagi dengan siyak ilmu. Jadi dohir ayat ini bukan berbicara tentang ma'iyatul dzat, tapi dohir ayat ini adalah berbicara ma'iyatul ilmi. Nah, di sini bahwa ahli sunnah wal jamaah tidak mudabdab ya. Artinya tidak, orang Sunda lancar-linci gitu. Pimplan gitu. Karena kemarin tadi menyebutkan tidak boleh takwil, tapi di sini takwil ataupun tahrif, tidak. Jadi mengartikan ayat sesuai siap daripada ayat itu. Maka mengartikan huwa ma'akum aina ma kuntum ay ma'iyatullah. Bi ilmihi laisa bidzatihi, bukan dengan zat. Sebab Allah Subhanahu wa taala dirinya telah menetapkan bahwa dia itulah fauqa ibadihi, di atas hambanya, tapi ilmuhu ma'a khalqihi. Tapi ilmunya adalah bersama makhluknya. Ini adalah qawaid yang keempat. Jadi qawaid ini ataupun kaidah yang terakhir ini adalah menjawab terhadap subhat ya, tuduhan terhadap orang-orang yang menyebutkan ahli sunnah wal jamaah kadang-kadang dia mentawil. Bukan mentawil, tapi memahami ayat sesuai dohirnya berdasarkan siap, berdasarkan redaksi daripada ayat ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah umdah kaidah 3 ya. Umdahnya ada 3 ya. Nantinya purunya tinggal dipelajari dalam takhusus ya. Belajar tentang qawaid asma wa sifat. Itu harus kalau pingin ya ta'amuk harus belajar khusus tentang akidah asma dan sifat. Sekarang kita akan jelaskan untuk menjawab pirok-pirok mubtadi'ah. Jadi tadi pertama kita akan menjawab terhadap orang-orang Jahmiyah. Kemudian akan disebutkan kaidahnya. Orang-orang Jahmiyah ya, tadi kan mengingkari seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan mereka ya? Tadi disebutkan alasannya apa? Orang Jahmiyah alasannya kenapa mengingkari nama dan sifat? Tamsil ya. Sebab kata mereka ya, kalau kita menetapkan nama dan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala melazimkan menyamakan dengan makhluk. Ini dijawab oleh satu kaidah. Kaidahnya al-ishtiraku fil asma'i la yalzam al-ishtiraku fil musammiyati wal haqiqati. Jadi kaidahnya al-ishtiraku fil asma'i la yalzam al-ishtiraku fil musammiyati wa fil haqiqati. Untuk menjawab subhah orang-orang Jahmiyah, al-ishtiraku fil asma'i, berserikat. Tahu enggak berserikat? Ya bersatu ataupun artinya apa? Bersamanya nama gitu, antara 2 jenis gitu. Tidak melazimkan harus sama dalam nama dan hakikat. Wa qad dalla alaihi alkitabu wa sunnatu wal aqli. Kaidah ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, kemudian akal. Kita sebutkan 2 aja. Dari Quran jelas ayatnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi artinya ini kaidah yang pertama ataupun kaidah jawaban terhadap Jahmiyah, sesuatu yang sama namanya gitu. Tidak lazim hakikatnya sama. Gitu. Demikian juga menurut akal. Contoh ya. Kita kasih contoh yang sepele ya. Kita pergi ke kebun binatang sekarang. Kita lihat antara gajah dengan semut ya. Untuk bandingan ya.
Jadi ada yang namanya sama tapi hakikatnya beda gitu. Sekarang gajah dengan semut. Gajah punya kepala, semut punya kepala. Apakah melazimkan kepala gajah dengan kepala semut sama? Tidak. Jadi secara akal tidak sama. Gajah punya tangan, punya kaki, dan semut punya kaki, maka tidak melazimkan kaki semut dengan kaki gajah sama. Pamim babil aula. Maka lebih utama, lebih tidak pantas kalau Allah dengan makhluknya adalah sama. Jadi kalau ada orang-orang Jahmiyah, bawa aja ke kebun binatang. Kalau ente menyebutkannya, melazimkan makhluk dengan Allah adalah sama, coba lihat. Ataupun ente sama monyet gitu. Monyet punya tangan, monyet ya punya muka, apakah sama ya muka ente dengan muka monyet? Tidak ya. Ini secara akal. Jadi ini tidak kecuali akalnya sama gitu. Kalau akalnya sama dan sifatnya gitu. Jadi ini apa kaidahnya, al-istiraku fil asma'i la yalzam al-istiraku fil haqiqah. Aklan, secara akal pun. Jadi artinya tidak melazimkan kalau kita menetapkan sifat yad ya kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimkan bahwa tangan Allah adalah seperti tangan makhluknya. Tapi tergantung diidopatkan. Yadullah wa yadul makhluk. Tangan Allah dengan tangan makhluknya adalah berbeda. Lillahi yadun yaliku bijalalihi. Bagi Allah punya tangan sesuai dengan sifatnya. Jadi yang cocok bagi Allah. Demikian juga linnasi yadun yaliku bihi. Sesuai dengan manusia. Ini adalah jawaban terhadap Mu'tazilah. Jawaban terhadap Jahmiyah. Sekarang jawaban terhadap Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menetapkan nama dan mengingkari sifat. Jadi orang Mu'tazilah menetapkan nama dan mengingkari sifat. Akidah mereka, keyakinan mereka katanya, kalau menetapkan nama ini tidak melazimkan tasbih. Kalau kita hanya menetapkan nama bagi Allah tidak melazimkan tasbih ataupun menyamakan dengan makhluknya. Tapi kalau menyebutkan sifat ini melazimkan tasbih. Jadi kalau Allah itu disifati dengan sifat ilmu, pokoknya namanya Allah itu alim, tapi tidak punya ilmu gitu. Jadi alimun bila ilmi, basirun bila basar. Mendengar, melihat tanpa pendengaran dan tanpa penglihatan. Gitu. Menurut Mu'tazilah. Jawabannya adalah qaidahnya al-qaulu bis sifati kal qaul fid dzat. Jadi jawabannya al-qaulu bis sifati kal qauli fid dzati. Untuk menjawabnya adalah kaidah ini. Berbicara dalam sifat itu artinya adalah seperti berbicara dalam zat. Nama ya, zat itu berkaitan dengan nama. Jadi begini ya, kita artinya mimbab munaqashah dengan orang-orang Mu'tazilah, mimbabil mulzim. Wahai Mu'tazilah, jika ente berpendapat bahwa menyebutkan nama tidak melazimkan tasbih, demikian juga menyebutkan sifat tidak melazimkan kepada tasbih. Kenapa? Sebab berbicara dalam zat sama seperti berbicara dalam sifat. Dibalik lagi sama kita munaqashah. Ini mimbabil munaqashah bukan mimbabil takrir ya. Artinya cuma untuk melawan saja, bukan untuk menetapkan kaidah mereka. Kita lawan lagi. Kalau ya menetapkan sifat adalah melazimkan tasbih, kita juga akan menyebutkan. Berarti menetapkan nama pun melazimkan adalah tasbih. Hendaklah Anda menghilangkan kedua-duanya.
Jadi ente jangan apa? Jangan menyebutkan ini diakui, yang ini tidak, padahal sama. Maka kata para ulama, yalzam alaina gitu kan. Ada mutafriq bainal mumasilaini wa ada mutasbih bainal mutafariqaini. Ini kaidah jawaban terhadap Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wajib bagi kita adalah untuk tamtsil, menyamakan bainal mutamasilaini. Jadi sesuatu yang sama. Jadi jangan sesuatu yang sama dibedakan. Tadi ya berbicara dalam sifat dibedakan dengan berbicara dalam zat, padahal hakikatnya adalah sama. Kemudian kita wajib juga mentafrik, membedakan bainal mutafariqaini, sesuatu yang berbeda. Seperti idhofah kepada makhluk, idhofah kepada manusia ini adalah berbeda. Kemudian sekarang kaidah untuk jawaban terhadap Asy'ariyah. Jadi kaidah jawaban terhadap Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah tadi disebutkan dia mengimani nama dan menetapkan 7 sifat. Jadi selain sifat yang 7 mereka mengingkarinya, tidak menetapkannya. Maka kaidahnya adalah al-qaulu fi ba'di sifat al-qauli fi ba'dil akhar. Kaidahnya al-qaulu fi ba'di sifat al-qauli fi ba'dil akhar. Artinya berbicara ataupun menetapkannya dalam sebagian sifat melazimkan menetapkan yang lainnya. Bisa diartikan juga mengingkari sebagian sifat melazimkan mengingkari seluruh sifat. Kenapa bisa begitu? Tadi kan kita sebutkan ya, kepercayaan orang-orang Asy'ariyah. Kata orang-orang Asy'ariyah, menetapkan 7 sifat itu tidak melazimkan tasbih. Jadi kalau kita menyebutkan hayat, menyebutkan alim, menyebutkan sami, menyebutkan iradah, ini tidak tasbih katanya dengan manusia. Tapi kalau menyebutkan rohim, kalau menyebutkan masyiah, kalau menyebutkan umpamanya yad, kalau menyebutkan umpamanya ainain kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau menetapkan sifat karoha, artinya membenci. Kalau sifat godob, ini adalah melazimkan tasbih. Maka dijawab ya, jika ente tadi menyebutkan tasbih yang selainnya, demikian juga melazimkan yang 7 adalah tasbih dengan makhluk. Dijawab juga, jika seandainya yang 7 ini tidak melazimkan tasbih, maka melazimkan yang tadi yang sisanya pun tidak melazimkan tasbih. Sebab al-qaulu fi ba'di sifat al-qaulu fi ba'dil akhar. Ini tidak bisa ya. Menyebutkan ini tidak sama dengan makhluknya, tapi ini adalah menyamakan dengan makhluknya. Tidak bisa ya. Sebab ini akan terjadinya ta'arud. Ta'arud. Contoh ya. Umpamanya sekarang iradah dengan godob ya. Orang-orang Asy'ariyah ya menetapkan sifat iradah, kemudian mengingkari sifat godob. Katanya sifat godob itu sebab sifat manusia. Sebab katanya yang namanya godob itu golayanil kolbi tadi disebutkan, adalah gejolak hati ataupun yang timbul karena tekanan darah. Ini berarti sifat manusia. Kalau kita menyamakan ataupun menyebutkan sifat itu berarti menyamakan dengan makhluk. Kita jawab lagi. Sifat iradah. Iradah itu adalah al-mail. Mairur rajul ila syai'. Yang disebutkan iradah kendak adalah condongnya seseorang kepada sesuatu. Wa huwa minal qalb. Dan itu adalah dari hati. Kenapa ente menetapkan ini? Padahal ini juga melazimkan tasbih dengan manusia. Tapi godob ya tidak ditetapkan. Sangkaan ente ini adalah menyamakan dengan makhluk.
Jadi kata para ulama bisa dijawab dengan intinya adalah berapa tadi? Tiga jawabannya untuk menjawab kepada siapa? Kepada Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Qawaid ini harus dipahami oleh kita. Yang lainnya itu cuma tabi. Qawaid yang lainnya mengikuti kepada inti kaidah ini. Ini adalah disebutkan aslul qawaid, asal qawaid. Kemudian sekarang ada dua ya, kaidah untuk menjawab kepada orang yang meminta tentang kaifiyah. Umpamanya ya orang ya tentang kepada ahlu takyif. Katanya kalau menetapkan sifat berarti kita harus tahu kaifiyahnya. Untuk menjawab mereka adalah kita kasih contoh dua. Jadi untuk menjawab mereka kita kasih contoh kepada mereka al-jannatu warruh. Saya tanya ya kepada orang-orang sekarang yang menyebutkan mesti ada kaifiyah. Jadi artinya praktek tertentu ataupun sifat tertentu. Lamun kata orang Sunda itu bungkeleukna gitu. Wujudnya. Sakalnya atau begitu. Kalau disebutkan yad katanya sakalnya harus ada. Yad gimana gitu. Nah, kita sebutkan sekarang ruh. Kalau memaksakan ya orang-orang mereka melazimkan harus begitu, saya tanya ruh. Adakah di antara kalian yang tahu tentang ruh? Hakikatul ruh disebutkan kata Ibnu Qayyim rahimakumullah, ikhtalafan nasu ya. Ikhtilafan bayinan kathiran biruh. Manusia berbeda-beda ya untuk mentabirkan ruh. Kenapa berikhtilaf? Dan tidak ada ujungnya. Kenapa? Sebab mereka tidak mengetahui hakikatnya. Siapa yang tahu hakikat ruh? Tidak ada. Maka kita sebutkan mim babil lazim Allah. Jika makhluknya ya ruh, ini adalah ciptaan Allah ruh. Tidak diketahui apalagi yang menciptakannya. Akal aja ya, ini membabil akli. Artinya membabil munaqasah. Sekarang contoh dengan jannah. Kalau kita mesti ya akal kita, pandangan kita melihat sebutkan surga. Kata Ibnu Abbas katanya. Ibnu Abbas berkata, seluruh yang ada di surga di dunia itu laisa haqiqatan lahu illa asma. Kenikmatan yang ada di surga kata Ibnu Abbas kita ketahui di dunia ini cuma nama, tapi hakikatnya tidak tahu. Contoh ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fawakiha. Ada fawakih. Ada kurma ya, di surga itu. Ada tufa. Ada wortel mungkin. Dan yang lainnya. Tapi hakikatnya tidak tahu ya, seperti apa ya. Maka disebutkan tidak bisa ya. Aklun ya tasawwur. Akal itu tasawur ya, menggambarkan. Tapi kita tahu ya, yang namanya tupa itu ma'ruf. Apel gitu. Yang namanya tamar itu tahu kurma. Tapi hakikat yang ada di surga itu tidak tahu. Umpamanya disebutkan hurunin, bidadari. Seperti apa bidadarinya? Jangan seperti cerpen. Nanti jadi tambah takut ya. Sebab disebutkan katanya saking cantiknya isi perutnya kelihatan. Ya bukan cantik, takut gitu. Jadi kepada mereka kalau kita harus tahu ya segalanya tentang zat Allah Subhanahu wa taala, jangankan Allah ya. Surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya jannah dikatakan oleh para ulama di antaranya Ibnu Abbas tidak diketahui di muka bumi ini ila asma kecuali nama. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyatuha majhulun alaina lakin maknaha ma'rufun lana. Tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala hakikatnya kita tidak tahu, tapi sifatnya ataupun arti dan makna daripada nama dan sifat itu adalah tahu. Nah, ini adalah jawaban seluruhnya terhadap kaum mubtadi'ah. Jadi qawaid ini adalah untuk menjawab dan menjelaskan terhadap qawaid mereka. Jadi
diajak kepada pemikiran, diajak kepada akal, dan diajak kepada ayat-ayat Quran untuk menjawab tentang subhah-subhah mereka yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah yang bisa disampaikan dalam madah, dalam materi yang berkaitan dengan tauhid dan akidah, dan diakhiri dengan tauhid, asma dan sifat. Tapi ini adalah cuma ijmalan. Barang siapa yang ingin melanjutkan, maka harus mempelajari secara khusus yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.